Shalom semua, apa kabarnya hari ini? Saya senang sekali bisa sama-sama kita walaupun berbeda tempat, tapi kita bisa sama-sama melakukan praise and worship di hari Minggu yang luar biasa baik hari ini. Saya mau men-sharingkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita undang Roh Kudus, mari kita berdoa biar Roh Kudus take over this place, take over this time, dan biar Roh Kudus juga yang berbicara pribadi demi pribadi yang membuat kita mengerti apa yang menjadi maunya Bapa. Oke, kita berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore ini. Kami percaya Bapak, hari ini Engkau mempunyai sesuatu yang spesial di dalam setiap firman-firman yang akan ditaburkan dan berbicara lebih lagi Roh Kudus. Juga Tuhan, Engkau yang sendiri yang menggemburkan setiap hati kami sehingga kami dapat dengan mudah Tuhan menerima rema-rema yang Engkau mau untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan men-sharingkan firman Tuhan hari ini, biar apa yang menjadi mau-Mu saja yang boleh hamba beritakan ya Bapak. Thank you Jesus, kami bawa dari awal, pertengahan hingga akhirnya waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berserah dan kami membuka tempat ini biar Engkau Allah kami, Bapa kami dan Roh Kudus yang bekerja seluas-luasnya Tuhan. Berkati yang ada di rumah yang mendengarkan dimanapun mereka berada ya Bapak, biar mereka dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Thank you Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sore hari ini. Hari ini kita akan berbicara mengenai sesuatu yang spesifik dan juga yang kita hari ini alami gitu. Nah, jadi hari ini saya akan membawa topik ketika kita menunggu. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita maintain, apa yang harus kita lakukan ketika waktu kita sedang menunggu. Nah, hari-hari ini saya yakin dan percaya kita lagi berada pada state ini, pada state menunggu. Ada yang menunggu pekerjaan yang baru, ada yang menunggu panggilan kerja setelah lama off, atau ada juga yang menunggu waktu-waktunya Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit. Ada juga yang mungkin menunggu waktunya untuk menikah atau menunggu anak pertama. Waktu menunggu, gak ada manusia dimanapun yang suka pada waktu ini. Nah, tapi akhir-akhir ini, apalagi di dalam pandemik ini, kita tuh benar-benar di shutdown untuk kita tuh bisa menunggu. Walaupun suka nggak suka, semua orang di dunia ini dibuat menunggu. Mungkin otoritasnya dari government, tapi percayalah, hari-hari ini di dalam waktu-waktu menunggu, Tuhan punya rencana buat saya, buat kita semua yang ada di tempat ini, yang sedang mendengarkan servis ini, ataupun yang ada di luar sana, dimanapun kita berada hari-hari ini. Percayalah, waktu menunggu adalah waktu yang spesial, waktu yang Tuhan rencanakan, waktu yang Tuhan berikan untuk kita memaintain. Nah, waktu-waktu menunggu ini kita akan belajar firman Tuhan di di Raja-Raja 1. Raja-Raja 1 pasal 17. Nah, kita akan belajar dari Nabi Elia. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar dari 1 Raja-Raja 17. Bagaimana sih proses Nabi Elia di dalam waktu-waktu menunggu? Nabi Elia adalah nabi yang sangat besar dalam perjanjian lama, salah satu nabi yang besar, dan kita percaya bahwa dikatakan dia itu orang biasa. Nah, sekarang kita mau belajar dari kehidupan seorang Nabi Elia. Nah, 1 Raja-Raja 17 ayat 1-4 saya bacakan ya. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, jadi waktu itu kekeringan, saudara. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Kita sampai sini. Jadi Nabi Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke sungai Kerit.
Nah, kita semua tahu ceritanya. Waktu di Sungai Kerit dia harus menunggu. Nah, ini kita belajar bahwa hari ini kita akan belajar dari Nabi Elia bagaimana respon dia dalam waktu-waktu menunggu. Sama seperti kita. Sekarang ini kita sedang menunggu. Menunggu yang nggak kelihatan, menunggu yang sesuatu yang difficult, is hard to predict, sesuatu yang susah kita prediksi ke depannya. Dunia sedang goncang, Australia sedang goncang, Indonesia sedang goncang, tapi Tuhan bilang kita harus menunggu. Mungkin kita hidup di dalam bayang-bayang ketakutan hari-hari ini, di dalam kekhawatiran, di dalam permasalahan apapun itu, permasalahannya mungkin finansial, apapun itu, tapi hari-hari ini mostly kita dibuat menunggu. Nah, kita harus juga belajar bahwa Tuhan tuh bilang di dalam Mazmur, you are the apple of his eyes. Atau di dalam Yesaya 49:16, dia menulis nama kita tuh di dalam tangan dia. Jadi walaupun kita menunggu, percayalah Tuhan itu gak pernah ninggalin kita, ya kan? Di dalam Yesaya 40 ayat 31 berkata, they who wait for the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with the wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, kalau kita menunggu di dalam Tuhan, kita tuh dikatakan Yesaya 40 ayat 31, kita renew our strength. Kita tuh sedang merenew kekuatan kita. Kita tuh sedang mengumpulkan tenaga-tenaga kita, sedang dibentuk oleh Bapa kita untuk kita seperti Raja Wali yang terbang, yang kuat terbangnya gitu loh. Ketika badai di luar, kita udah jadi kuat karena pada waktu menunggu kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita akan berlari setelah itu. Di Yesaya berkata kita akan berlari dan kita tidak akan menjadi lemah, dan kita akan kuat berjalan. Nah, saudara, hari-hari ini kita sedang semuanya sama gitu ya. Lucu kalau di waktu menunggu hari-hari ini kita bisa lihat gitu ya, apalagi sosial media yang lagi naik daun bus gitu kan. Ada yang lagi rajin masak dalam waktu menunggu ini, ada yang rajin nyanyi, which is good gitu, luar biasa baiknya gitu. Tapi dari kehidupan seorang Nabi Elia, mari kita belajar beberapa poin. Di sini saya akan menjelaskan simple untuk kita tetap bisa connect sama Tuhan, apa yang harus kita kerjakan di dalam waktu-waktu yang menunggu. Saya percaya hari-hari ini kita masih, beberapa mungkin sudah back to normal life, tapi beberapa masih menunggu, dan percayalah Tuhan punya rencana di dalam waktu kita menunggu. Oke. Nah, satu, ketika Elia berada di Sungai Kerit, pasti saudara tahu, dikatakan bahwa di ayat 5 dan 6 masih pada pasal yang sama, dikatakan lalu pergi dan ia melakukan seperti yang apa firman Tuhan katakan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, jadi saudara, apa yang bisa kita pelajari dari seorang Elia ketika dia disuruh pergi ke Sungai Kerit? Pertama, kita dari cerita Elia, kita harus tahu bahwa walaupun dalam waktu menunggu, kebaikan Tuhan itu selalu baru setiap hari. Mungkin makanannya sama day by day. Mungkin minumannya sama day by day. Mungkin apa yang Tuhan bawa, roti, daging buat Elia sama, bukan bahkan burung gagaknya sama. Tapi percayalah, Tuhan pelihara kita day by day. Dikatakan ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. So, kita look back. Ini udah berapa bulan ya kita benar-benar dalam masa COVID. Kita look back. Apakah ada di antara kita yang sehari-harinya tidak bisa makan? Adakah
Saya rasa nggak ada. Karena bukti nyata pemeliharaan Tuhan tuh ada day by day. Satu hari dan satu hari. Tuhan juga bilang, jangan khawatir tentang hari esok. Itu membuktikan apa? Ada Tuhan di hari esok kita. Yang semua yang tertulis di Bible itu berkata, hey, masa depan itu sungguh ada. Masa depan itu cemerlang. Nah, jadi ada Tuhan day by day. Hari esok ada Tuhan di situ. Jadi kita dalam masa menunggu harus ingat bahwa kebaikan Tuhan itu selalu baru setiap hari. Seperti Elia dipelihara Tuhan, makanan dikirimkan, minuman tersedia. Dan itu fresh every single day, bukan makanan kemarin. So, dalam waktu menunggu, dalam ketidakpastian, Tuhan tetap memperhatikan kita. Ingat kebaikannya setiap hari. Nah, di dalam menunggu seperti Elia menunggu di Sungai Kerit, mari kita selalu mengucap syukur bahwa Tuhan akan selalu menyediakan keperluan kita. Saya ingat Pastor Iwan selalu berkata, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, saya percaya gak akan pernah terlewatkan oleh Tuhan. Karena kita adalah anak-anaknya dan kita berharga. Jadi satu, kita belajar bahwa kebaikan Tuhan itu selalu ada di dalam waktu menunggu, hari demi hari. Nah, kedua, di dalam kisah Elia kita belajar untuk mengasah otot. Mengasah otot apa? Ketaatan. Belajar untuk mengasah otot ketaatan kita. Kita belajar bahwa Elia itu seorang nabi yang diperintah untuk speak the word of God. Jadi dia di pasal 17, 7 sampai 10 saya bacakan kembali. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana ada seorang janda sedangkan mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, jadi Tuhan suruh Nabi Elia untuk pergi. Di dalam masa kekeringan, tiba-tiba Tuhan minta dia ke Sarfat. Saudara bayangin, masa kekeringan, masa kacau balau, masa di mana semua orang tuh lagi kayak sekarang tuh stres, kebingungan di mana-mana. Tapi Tuhan bilang pergi ke Sarfat. Nah, di sini kita belajar dari Elia. Waktu dia menunggu di Sungai Kerit, dia mendapatkan suara Tuhan. Tuhan berkata, hai anakku, pergi ke Sarfat. Aku akan menunjukkan seorang janda yang harus engkau tolong di sana. Saudara, kasusnya sama seperti kita. Kita mungkin menunggu hari-hari ini, tapi belajar untuk melatih otot ketaatan kita. Ketaatan untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya percaya saudara, di waktu-waktu kita menunggu, ketika kita bergaul erat dengan Tuhan, Tuhan itu akan berbicara. Tuhan kita dikenal sebagai Tuhan yang berbicara, yang melakukan komunikasi dua arah. Bukan Tuhan yang cuma melakukan komunikasi satu arah, dua arah. Dan saya percaya juga kita yang mendengarkan firman ini pasti mendapatkan sesuatu dalam masa menunggu. Masa menunggu adalah masa kita rest dari kegiatan apapun. Masa menunggu adalah masa kita berdiam. Ada baiknya kita pakai waktu-waktu ini untuk kita melatih otot ketaatan kita. Karena disitulah Tuhan akan berbicara dan berperkara banyak dalam hidup kita. Mungkin kita banyak mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita banyak mendengarkan sharing dari siapapun itu, kesaksian apapun itu. Tapi percayalah, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat. Seperti Elia, dia taat, dia berjalan akhirnya ke Sarfat. Nah,
Kalau kita perhatikan Nabi Elia, dia tuh punya rhythm of life. God speak to Elia dan Elia mendengarkan serta melakukan. Nah, jadi waktu menunggu ada baiknya kita seperti Elia, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Setelah mendengarkan, kita lakukan apa yang Tuhan mau. Mari, waktu menunggu, mungkin seasonnya nggak akan lama lagi untuk kita tetap menunggu. Tapi mari kita build up sesuatu yang berkualitas di dalam waktu kita menunggu. Jangan sia-siakan waktu menunggu, dibuang begitu aja, dan pada akhirnya kita kalah di dalam menghadapi apa yang ada di depan nanti. Oke, kedua kita belajar dari Elia, dalam waktu menunggu, dia melatih otot ketaatannya dia. Jadi kalau kita mau breakthrough di dalam kehidupan kita, belajarlah. Dalam masa-masa menunggu ini, belajarlah kita bergaul erat. Belajarlah kita berjalan di dalam ketaatan. Karena ketaatan itu yang akan melatih hidup kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang serupa dengan Allah. Nah, sekarang kita belajar poin ketiga. Poin ketiga adalah dari Elia di masa-masa menunggu. Kita belajar bahwa masa menunggunya Elia itu dipakai untuk menjadi masa only God moment. Masa-masa di mana cuman menjadi haknya Tuhan berperkara dalam hidupnya dia. Dia udah gak punya space. Buat dia, space-nya udah buat Tuhan semua. Buat Nabi Elia, pada waktu itu dia banyak menghadapi perkara-perkara yang harus dia kerjakan, dimana kalau kita pikir-pikir itu is impossible, tapi bersama Allah semua menjadi mungkin. Amin. Nah, kita belajar bahwa ada satu perkara yang Elia tuh benar-benar berserah, benar-benar menaruh momen itu cuman antara dia dan Tuhan. Ketika kita lihat di pasal 17 ayat 17, di situ dikatakan anak dari perempuan pemilik rumah jatuh sakit dan sakitnya sangat keras. Ayat 18 berkata, kata perempuan itu kepada Elia, apa maksudmu datang kemari ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Tapi kata Elia seperti ini, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. 20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia menguncurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Nah, jadi dari 17 sampai 22 kita tahu bahwa Elia menghadapi satu perkara yang luar biasa. Dia numpang di salah satu rumah perempuan dan anak itu meninggal pada saat dia di sana. Sebagai seorang nabi, tentu banyak pertanyaan dong dari perempuan itu kepada hidupnya. Loh, kok ada nabi di sini anakku tiba-tiba sakit dan meninggal? Nah, kita pelajari bahwa di ayat 20 sampai 22 ini only God moment. Jadi dia sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Waktu-waktu itu dipakai menjadi waktunya Tuhan. Bahkan Elia sendiri tidak melakukan apa-apa. Dia cuma berdoa dan menaruh pengharapan dia kepada Tuhan. Dia cuma berdoa dan menaruh imannya kepada Tuhan. Perhatikan saudara, dalam masa-masa menunggu, mari kita membuat waktu-waktu ini menjadi waktu-waktu Tuhan, berpekara atas hidup kita. Saya banyak mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Menurut saya amazing bagaimana Tuhan memelihara hidup saya dan keluarga dalam masa-masa ini. Bagaimana saya melihat Tuhan berbicara dan Tuhan berperkara masa-masa ini. Dan saya merasa, wow, you are such amazing God.
Dan apa yang gak pernah dipikirkan, apa yang gak pernah dikatakan, apa yang gak pernah didengar, itu benar-benar Tuhan sediakan. Mari, waktu-waktu menunggu menjadi waktu-waktu only God moment. Menjadi waktu-waktu yang kita berikan buat Tuhan, dan biar Tuhan berpekara atas hidup kita. Don't take it over. Jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai kehendakmu, jangan pakai pemikiranmu. Gak mungkin bisa dipikirkan. Tapi mari kita melakukan sesuatu seperti yang Elia kerjakan. Dia masuk ke kamar, dia berdoa, dan dia memberikan ruang itu buat Tuhan bekerja. Sometimes kita kalut, sometimes kita bingung dalam hal apapun. Buat pemuda-pemudi menunggu pacar, menunggu suami, future husband. Mari ketika menunggu, berdoalah. Mari ketika menunggu, taruh di kaki Tuhan. Mari ketika menunggu, buat Tuhan berperkara, berikan kepada Tuhan. Jangan kita ambil apa yang menjadi bagiannya Tuhan, karena kita nggak mampu untuk melakukan. Waktu menunggu mari kita pakai menjadi only God moment. Nah, ketika itu anaknya kemudian dibangkitkan kembali karena kasih karunia Tuhan. Nah, di dalam God moment, Tuhan tuh sedang juga membuat kita growing di dalam karakter kita. Membuat kita juga menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Juga membangun iman kita. Dan dikatakan di dalam Amsal 3 ayat 5. Proverbs 3 ayat 5. Let's trust in the Lord and lean not on our own understanding. Kenapa? Karena kita benar-benar gak bisa menyamai apa yang kita pikirkan, gak akan bisa menyamai apa yang Tuhan pikirkan tentang hidup kita. Jadi mari kita menaruh pengharapan kita, menaruh iman kita kepada Tuhan, biar Tuhan bekerja seluas-luasnya. Nah, di dalam God moment dikatakan lagi bahwa Tuhan itu sedang bekerja mentransform karakter kita dan hati kita. Di dalam kita menunggu, Tuhan sedang melakukan itu. Di dalam waktu kita bersama Tuhan, only God moment, Tuhan sedang benar-benar mentransformasi hati kita dan karakter kita. Apakah yang keluar setelah waktu itu selesai? Di dalam waktu menunggu, benar-benar proses itu membuat kita menjadi lebih dewasa lagi. Benar-benar membawa kita kepada ketergantungan kepada Tuhan. Nah, saudara, jadi seperti Elia, dia disuruh ke Sungai Kerit. Ada waktu menunggu di situ. Ada proses ketaatan, ada proses mendengarkan, ada proses intimacy dengan Tuhan. Dan kemudian dia keluar, dia menaruh pengharapannya, menaruh imannya kepada Tuhan ketika dia berdoa buat anak dari yang punya rumah. Benar-benar dia memberikan waktunya untuk Tuhan. Benar-benar dia memberikan space buat Tuhan bekerja, menyatakan mujizat demi mujizat. Dan terlebih lagi karakter seorang Elia di dalam waktu menunggu ini benar-benar ditransform. Benar-benar ketika dia melawan Baal dan ketika dia diberikan kemenangan oleh Tuhan, di sini nyata bahwa karakternya dan hatinya seorang Nabi Elia itu benar-benar terjaga dengan baik, tidak berbuat dosa ataupun tidak menyombongkan diri. Mari saudara, saya ajak saudara, mungkin firman Tuhan ini nggak panjang dan nggak complicated, tapi ini yang saya dapat akhir-akhir ini di dalam kisah Elia, dan percayalah bahwa melalui kisah ini kita diajar menunggu, dan kita diajar menunggu dengan baik, menunggu waktunya Tuhan terjadi. Dan ingat, satu, mari dalam waktu-waktu menunggu ini kita ingat bahwa kebaikan Tuhan itu selalu baru setiap hari. Kedua, di dalam waktu-waktu menunggu ini, ingat bahwa kita harus melatih otot ketaatan kita kepada Tuhan.
Dan 3, di dalam waktu-waktu menunggu ini, seperti yang Elia alami, mari kita membangun momen, only God moment, only di mana kita benar-benar memberikan waktu kita, memberikan hidup kita untuk Tuhan take over our life. Biar Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan kita ikut campur. Sudah kita menyerah saja pada kehendaknya. Sudah kita berserah saja, apa yang Tuhan mau, terjadilah. Itu yang Elia kerjakan. Dan sehingga ketika waktu menunggu itu ada, Tuhan benar-benar mentransform our heart. Tuhan juga membuild up our faith. Tuhan juga membuat kita menjadi orang-orang yang di dalam karakter kita, di dalam masa penantian kita itu benar-benar kita tuh going strong di dalam Tuhan tentunya. Saudara, firman Tuhan hari ini gak saya panjangkan. Saya akan conclude dengan satu hal, bahwa di dalam waktu menunggu itu ada provision, ada penyediaan Tuhan. Oke? Di dalam waktu menunggu itu ada preparation. Preparation siapa? Preparation kita as a human. Preparation hati kita, preparation our faith. Jadi di waktu menunggu, mari kita prepare everything. Sebelum kita keluar, sebelum kita menghadapi apapun, mari di dalam waktu menunggu ini menjadi waktu-waktu yang spesial untuk kita prepare ourselves. Dan terus di dalam waktu menunggu ada purpose. Ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ingat 3 itu. Jangan lupa. Mari kita pakai waktu-waktu ini untuk terus mendekat, untuk terus melatih otot ketaatan kita. Saya percaya ketika keluar kita akan seperti burung Raja Wali, kuat menerjang badai apapun di luar sana. Dan saya percaya Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik untuk hidup kita semua. Jadi saudara, mari kita belajar hari-hari ini. Jangan keraskan hati, jangan juga kecewa sama Tuhan dalam waktu-waktu menunggu kita. Jangan juga mengambil keputusan sendiri, jangan juga yang aneh-aneh itu. Tapi mari kita belajar dari Elia, Nabi Elia, dalam waktu kita menunggu hari-hari ini. Jangan juga putus asa. Mari tetap kita menaruh pengharapan kita, melatih iman kita kepada Tuhan dan melatih otot kepercayaan kita. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Tuhan, kami belajar dari Nabi Elia bagaimana harus kami menunggu Tuhan hingga waktumu datang ya Bapa. Dan biarlah Tuhan di dalam waktu kami menunggu hari-hari ini Tuhan, kami tetap kuat dan kami tetap bergantung kepadamu ya Bapa. Hamba berdoa buat anak-anakmu dimanapun mereka berada Tuhan. Biar kami Tuhan tetap going strong di dalam Engkau, tetap melekat Tuhan, tetap mencari kehendak-Mu Tuhan. Tetap Tuhan memakai momen-momen menunggu ini Tuhan, untuk kami terus Tuhan melekat dan melatih Tuhan iman kami Tuhan, dan melatih otot ketaatan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan sisa Tuhan servis hari ini ke dalam tangan-Mu. Berperkaralah lebih lagi ya Bapa. Thank you Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan mari sama-sama kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan mengerjakan apa yang kita dengar hari ini. Mari sama-sama kita mau selesai dengan jam ibadah kita hari ini. Kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah setiap anggota keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah studimu. Dan biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.